Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas bagaimana perjalanan gerakan dakwah dari Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel selain terkenal sebagai wali tertua, beliau juga mempunyai strategi dalam membumikan Islam di tanah Jawa, yakni dengan menjalin kekerabatan dan pernikahan. Nah, bagaimana ceritanya? Silahkan simak. Tapi sebelumnya sedulur sekalian, jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan komentar. Dan bila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Dalam sejarah dalem disebutkan bahwa Putri Arya Lembusuro menikah dengan penguasa Tuban Aryo Tejo, menurunkan bupati-bupati Tuban. Disebutkan pula bahwa Putri Arya Lembusuro yang lain bernama Retno Panjawi menikah dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Lewat tokoh Prabu Brawijaya yang juga menikahi bibi Raden Rahmat, hubungan dengan Aryo Tejo, Lembusuro semakin erat terjalin. Itu sebabnya setelah Prabu Brawijaya menyerahkan Raden Rahmat kepada penguasa Surabaya beragama Islam, Aryo Lembusuro, dia tidak saja mengangkatnya menjadi imam di Ngampel, tetapi menikahkannya pula dengan Nyai Ageng Manilo, putri penguasa Tuban Aryo Tejo, yaitu menantu Aryo Lembusuro. Raden Rahmat memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa Tuban Aryo Tejo, sekaligus dengan penguasa Surabaya Aryo Lembusuro. Lewat hubungan kekerabatan dengan penguasa Surabaya, Aryo Lembusuro itulah yang pada gilirannya membawa Raden Rahmat pada kedudukan sebagai bupati penguasa Surabaya, menggantikan kedudukan Aryo Lembusuro. Dalam sejarah Raden Surabaya, Raden Rahmat merupakan bupati pertama Surabaya sebagai tertulis pada daftar urutan bupati-bupati Surabaya. Punika panjenengan ing Kabupaten Suropringgo, Kanjeng Sinuhun Ngampel Dento, nami Pangeran Rahmat, juluk Syekh Mahdum, sedo kasarekaken ing Ngampel. Sedulurku yang berbahagia, dengan kedudukan sebagai bupati berkuasa di suatu wilayah, gerakan dakwah yang dilakukan Raden Rahmat lebih leluasa, terutama dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Dalam babat Tanah Jawi dituturkan bagaimana dalam upaya memperkuat kekerabatan untuk tujuan dakwah, Raden Rahmat menikahkan Khalifah Husain, sebuah wilayah di Rusia Selatan dekat Samarkand, dengan putri Aryo Baribin Adipati Madura. Sebagai bukti, tertulis dalam catatan babat Tanah Jawi, Kocapo Maulana saking ngatas angin, pan Khalifah Husain namaniro, pan sampun prapto ing Ngampel, sampun lami tinuduh marang susunan ing Ngampel Gading. Dadya Imam Madura lan Sumenep iku Islamno beh wong Madura yang Sumenep. Balego ing Sarewesti, Khalifah Husain Kubro kambil matu mring Aryo Baribin. Bahasa Indonesianya, tersebutlah seorang maulana dari negeri ngatas angin bernama Khalifah Husain telah datang ke Ngampel, telah lama ditunjuk oleh Sunan Ampel
untuk menjadi imam di Madura dan Sumeneb, mengislamkan semua orang Madura hingga Sumeneb, Balego, dan Surabaya. Khalifah Husein Kobro diambil menantu oleh Aryo Baribin. Sedulurku yang berbahagia, Serat Kondo menyebutkan bahwa Khalifah Husein adalah kerabat Raden Rahmat. Khalifah Husein memiliki saudara bernama Syekh Waliul Islam. Syekh Waliul Islam ini menurut Serat Kondo menikah dengan Retno Sembodi, putri penguasa Pasuruan bernama Lembu Mirudo yang masyhur disebut Panembahan Gunung Bromo. Kerabat Raden Rahmat yang lain adalah Syekh Maulana Gorib yang dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit bernama Mahudara. Usaha dakwah melalui penguatan jaringan kekerabatan lewat pernikahan dilanjutkan oleh Raden Rahmat sewaktu putra-putrinya menginjak usia dewasa. Putri hasil pernikahan dengan Nyai Karimah, putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Murtosia, dinikahkan dengan seorang santrinya yaitu Raden Paku yang kemudian bergelar Sunan Giri. Sedang adik Mas Murtosia yang bernama Mas Murtosimah dinikahkan pula dengan santrinya yang lain yaitu Raden Patah yang kelak menjadi Adipati Demak. Raden Kusen, adik Raden Patah, dinikahkan dengan cucu perempuannya yang bernama Nyai Wilis. Di dalam Babat Tanah Jawi dituliskan bahwa selain mengajari murid-muridnya membaca Al-Quran, Raden Rahmat juga mengajari mereka kitab tentang ilmu sarekat, tarekat, dan ilmu hakikat, baik itu lafal maupun makna. Raden Rahmat dituturkan mencontohkan kehidupan secara zuhud dengan melakukan riyadhah ketat. Hal itu tertuang dalam Babat Tanah Jawi yang menuliskan amaliyah rohani yang dijalankan Sunan Ngampel. Ora dahar ora guling, anyegah ing hawa, ora sare ing wengine, ngibadah marang pangeran, fardu sunat lan katingal, sarwa nyegah haram makruh, tawajuhe muji ing Allah. Tidak makan, tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan, fardu dan sunnah tak ketinggalan, serta mencegah yang haram maupun yang makruh, tawajuh memuji kepada Allah. Dalam Babat Demak terdapat gambaran bagaimana Sunan Ampel memberikan ajaran bersifat esoteris kepada Raden Paku atau Sunan Giri, yaitu ilmu tasawuf yang didasarkan pada ilmu kolbu, sebagaimana dituturkan dalam kalimat Jeng sinuwun angendika aris, mengko Raden sira ingsun wejang ilmu ingkang sayektine den demit anggonipun paran Raden karepe ana lafat kang endah demit enggonipun mangkono unining lafat paran Raden karepe puniki tegese binasrih. Raden Paku matur awit sari mangsa borong ing ngarsa sampeyan dereng dugi kula anggir ing rahos kang punika Sunan Ampel angandika aris bisa ora bisa lah jawaban kulup. Raden Paku atur sembah sigra jawab biru yatil fuad punika atur kula. Jeng sinuhun angandika malih fa aina tawadau fat sama
wajhullah paran artine. Rahaden nembah matur kabiran alhamdulillah lan malih kasiran katur pukulun fa subhanallahi bukrata wa asila ini wajah tu puniki wajhia monggo karso. Apan lafat tunggale puniki atur kula dumateng sampeyan. Jeng Sunan pangandikane ya bener Raden iku. Idepiro dipun tubail dan jeneng idepiro nembah ira iku Raden Cinandak kang asta dipun wejang ilmu ingkang sidik-sidik ru'yah kang karakyatan. Dalam penafsiran Samsu Duha dalam sejarah Sunan Ampel, guru para wali di Jawa dan perintis pembangunan kota Surabaya di tahun 2004. Berdasar babat demak di atas, ajaran Sunan Ampel berangkat dari 3 kata bin nasrih, tubadil, dan daim dengan kunci biru yatil fuad. Ilmu yang diajarkan itu hanya bisa dipahami melalui mata hati atau mata batin biru yatil fuad. Inti ajaran beliau adalah fa innamal tawalu fatsamma wajhullah kabiran alhamdulillah kasiran fa subhanallahi bukrata wa asila ini wajah tu wajah iya. Sedulurku yang berbahagia, kiranya cukup demikian dulu apa yang bisa saya sajikan terkait strategi pola dakwah dan ajaran dari Kanjeng Sunan Ampel. Sedulurku, tak lupa ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Triring ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.